boleh lebih panjang. Dan setelah itu menjadi seekor kupu-kupu hasil pertobatan. Ceritakan juga jangan terlalu panjang, ya. Maka kita ada yang dinamakan dengan tahapan kedalaman kesaksian iman. Kesaksian iman disampaikan juga itu bisa punya tahapannya. Yang pertama adalah ketika seseorang mengalami kesaksian, memberikan kesaksian, mengalami kasih pertolongan Tuhan, dia cuma bilang terima kasih, bersyukur, itu saja cukup. Ada apa? Ada berapa ya? Oh iya. Saya pikir ada yang masalah, oke? Ya, kita mengalami kesaksian, mengalami kasih pertolongan Tuhan, kita hanya berkata terima kasih dan bersyukur. Teman-teman, kekecewaan kehidupan saya sampai dengan 50 tahun itu, usia 50 tahun, membuatkan saya menjadi orang yang keras hati dan tidak menangis. Selama 40 tahun, boleh dibilang saya hampir tidak pernah menangis. Kenapa? Karena hati saya membantu, kecewa, luka. Sehingga kalau menangis, saya menganggap menjadi seorang pria yang sangat cengeng. Hidup saya menjadi orang yang kaku, mau serba sempurna, perfect, tidak mau kalah dengan orang lain. Tapi di dalam perjalanan itu pun Tuhan sering membantu. Contohnya, bagaimana saya dipertemukan dengan seorang wanita yang kemudian mau menerima saya menjadi seorang suami. Saya berterima kasih, saya bilang terima kasih Tuhan. Cuma itu doang. Bagaimana saya yang model begini dipertemukan Tuhan dengan wanita yang lemah lembut, mau menerima saya apa adanya. Tuhan itu baik juga. Sekarang saya mau baik. Sebelumnya saya nggak pernah bisa bicara Tuhan itu baik. Saya hanya bilang terima kasih Tuhan. Kalau engkau seorang pria yang model saya, Tuhan itu carikan pendamping seorang istri yang nggak model gini. Kalau suami model gini, istri model begini, perang dunia katanya ribut. Tetapi yang pendiam, misalkan pendiam, Tuhan juga tahu tidak diberikan istri pendiam, main catur lah, main catur terus. Tuhan itu baik. Bagaimana saya hanya mengatakan terima kasih Tuhan. Bagaimana kemudian kami diberikan anak walaupun setelah menikah 03 tahun. Saya cuma bilang terima kasih. Cukup, udah gitu. Gak ada rasa, ya, gak ada rasa yang mendalam. Itu aja. Maka tahapan yang kedua adalah ketika seseorang mengalami kasih pertolongan Tuhan, dia mengalami proses pertobatan. Di usia 40, seorang wanita jam 7:15 menelpon saya di rumah. Dia tahu saya jam 7:15 belum berangkat. Roh Kudus yang berkarya, bukan dia. Telepon di rumah menteri. Saya kata, halo, di sini rumah Senjaya. Apa yang saya bisa bantu? Ibu itu cerai bilang dia. Wah Senjaya, apakah aku bisa bicara dengan Ibu Krisanti? Krisanti istri saya. Saya bilang, istri saya di dapur. Apa yang saya bisa bantu? Ibu itu ngomong, mau ikut camp nggak? Kursus evangelisasi pribadi. Demi nama Tuhan yang hidup. Sekarang ngomong gitu. Ya, kalau dulu begitu ada orang mau ngomong kursus evangelisasi pribadi, saya langsung bilang, enggak, enggak. Apalagi kalau bicara tentang agama, gue itu paling sebel dulu kalau orang ngomong, haleluya puji Tuhan, ibu empet banget dulu. Sungguh sampai usia 40 itu saya kalau orang dengar ngomong, syukur puji Tuhan, haleluya, gue empet, gue menudahin banget dulu. Sungguh betul. Ibu itu, tiba-tiba dari dalam pusat kehidupan
Ada suara bilang, daftarkan dengan istri saya. Begitu saya ngomong begitu, rasanya ampun, kenapa ngomong jawab begitu ya? Rasanya nyesel nih. Tapi kemudian memang itu rupanya rencana Tuhan. Lewat dari situ kemudian saya mulai proses pertobatan selama 6 bulan bersama istri. Walaupun sering mau bolos, istri saya tanya, kamu tadi di telepon ibu itu namanya siapa? Dari paroki mana? Kapan mulainya? Biayanya berapa? Nomor telepon ibu itu berapa? Saya kasih jawab karena ibu itu ketika saya bilang saya ikut bersama istri, dia bilang terima kasih Pak Sinja, jegrek ya. Saking senengnya dia, itu batalnya panitia. Kalau dapat peserta seneng nggak? Ngomongnya nggak keras, seneng nggak? Seneng banget. Makanya kalian domba 58 orang ini dipegangin terus. Tuhan pegang terus, yang 4 itu sedang hilang lagi jalan-jalan kemana nggak tahu lah ya. Dipegangin terus sampai nanti selesai. Maka lewat dari situlah Tuhan pertemukan saya dengan proses pertobatan. Maka ketika pengutusan pencurahan Roh Kudus, Tuhan mempertobatkan saya. Benar-benar saya mengalami proses pertobatan yang luar biasa. Malam itu saya benar-benar sampai begini. Itu rasanya ruangan penuh dengan angin, wangi dupa, nangisnya luar biasa. Sampai saya peluk pastor, nggak mau saya lepas. Saya dalam hati saya bilang, Tuhan, hari ini malam ini saya mati, saya bilang. Itu adalah pertobatan saya yang paling awal. Mengalami kasih pertolongan Tuhan dan bertobat. Setelah itu mulailah pertama ikut, mulai ke gereja lebih rutin, baca firman Tuhan, dengarkan pujian, ya. Dan setiap kegagalan setelah itu, kekecewaan yang dulu kalau gagal ngambeknya bisa ngambek. Kalau dulu kalau ngomong sama istri kan gini, pada pokoknya, pada hakikatnya, pada ketawa, bener ya? Ketawa dia sama sama kita dulu Pak. Kita orang sama begitu ya. Pada hakikatnya, harusnya setelah itu setiap kegagalan, kekecewaan bagi kami, bagi saya, itulah salib yang harus saya lakukan. Sangkal diri, pikul salib setiap hari, dan barulah kemudian mengikuti Yesus. Itulah tahap kesaksian iman. Gak setiap orang yang langsung bisa diproses. Saya pun mengalami proses pertobatan terus sampai dengan sekarang. Sampai nanti sampai udah Tuhan bilang yes, balik pulang. Itu pertobatan yang paling paripurna. Sepanjang kau hidup, engkau akan terus mengalami proses pertobatan. Maka jadilah manusia-manusia Kristen yang berani mengalami kasih dan berterima kasih, kemudian mau juga mengalami dan dipertobatkan, dan juga berani berubah, dan akhirnya kita mau berkata, aku mau ikut Yesus. Ada lagunya ya? Aku mau ikut Yesus. Mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Walaupun aku susah, menderita
Teman-teman, Bro Clement akan melanjutkan untuk beberapa halaman berikutnya. Ada pertanyaan, Pak? Silakan. Boleh ya? Boleh. Tadi kan di awal Bapak bilang tadi karena Jeffrey itu ya, dan Bapak tadi bilang bahwa apa tuh? Menit. Itu jarinya saya. Oh iya. Dan Bapak bilang bahwa kita harus tetap dalam posisi menjadi kita tahu bahagia pun kita harus curahkan. Pada saat itu Bapak kena begitu, apa yang dilakukan Bapak? Perasaannya apakah tetap bersyukur pada Tuhan atau bagaimana? Yang pertama, Iya. Ya, teriak, aduh, sakit. Setelah itu, ya udah, mau apa lagi? Enggak, maksudnya kan dalam kesulitan kita Pak, walaupun mungkin kita memang hanya akan iman itu seperti gimana, tapi kadang-kadang dalam suatu hal kesulitan bisa jadi kita melupakan dan mengubah atau apa segala macam. Nah pada saat itu Bapak tetap terima kasih Tuhan saya Saya dikasih. tidak bilang terima kasih, cuma bilang, aduh. Saya lihat, itu cuma segini ya. Masih ada untungnya. Ya dulu, Masih bersyukur. coba. Berarti masih bersyukur Masih ya. bersyukur. Untung ya. Masih untung ya. Oke, yuk mari Bro Clement, silakan. Ya. Terima kasih Pak Yes. Shalom, selamat malam semuanya. Kenalan lagi ya, tadi nama saya sudah disebut. Nama saya Clement, saya dari paroki Gedera Cina di Cawang. Pertama kalinya saya ke sini. Gerejanya udah gede, udah begitu ya. Tadi ceritanya Sisi Ira sama Pak Yes. Jadi ruko sebelumnya ya, bakso dan sebagainya. Jadi puji Tuhan. Sudah tempat-tempat yang sungguh baik dan moga-moga nanti jumlah pesertanya makin lama makin banyak lagi. Oke baik, saya akan lanjutkan dari penjelasan Pak Yes tadi mengenai tahapan kesaksian iman. Sekarang kita masuk ke semboyan dan kisah hidup. Itu ada di halaman 131 dan 132. Ya. Bagaimana kaitan kesaksian iman dengan evangelisasi? Nah, sebelum kita masuk ke area kaitan kesaksian iman dengan evangelisasi, kita pertama-tama lihat dulu mengenai yang namanya semboyan dan kisah hidup. Kenapa semboyan dan kisah hidup itu penting? Ya, karena ini akan menunjang nanti perjalanan kita dalam memberikan kesaksian iman. Nah, dasarnya kenapa ya? Itu kalau kita lihat sebetulnya apa sih yang membedakan antara manusia dengan misalnya kucing yang ada di sini banyak kucing nggak ya? Banyak ya. Yang bedain kita sama kucing apa sih? Kakinya bukan. Ya. Kakinya pikiran. Kucing kakinya 4, kita jalan kakinya 2. Apa pikirannya ya Pak ya? Bahwa manusia bisa membedakan yang baik dan yang Membedakan baik yang dan buruk. Itu istilahnya apa katanya? Allah menciptakan manusia serupa dengan gambaran Allah, yaitu ada sesuatu yang dimiliki manusia yang tidak dimiliki oleh hewan adalah akal dan pikiran, kehendak bebas ya. Itu adalah pembeda manusia dengan binatang. Dan seperti yang disebutkan dicantumkan di KGK ya, di Katekismus Gereja Katolik adalah KGK 1730 bahwa Allah menciptakan manusia memiliki kehendak bebas. Ya. Dan di KGK 1731 itu disebutkan bahwa kehendak bebas itu akan menjadi sempurna apabila ditujukan kepada Allah. Jadi tidak, kehendak bebas kan bisa dipakai buat macam-macam ya. Kita dikasih kehendak bebas, kita mau clubbing atau mau ikut pajet lucu nih, mau ke karaoke ikut basket atau mau minum-minum di Starbucks atau di mana di depan situ ya. Saya lihat itu tadi lewat di situ ada mie gacoan ada apa, mau ke sana atau mau ke sini, itu kehendak bebas gitu ya. Nah saat kita memilih ke sini, tepuk tangan nih buat semua yang mau memilih ke sini.
Artinya kehendak bebas itu digunakan untuk memuliakan Allah. Ya. Nah, dari sini maka kalau kita punya kehendak bebas, bagaimana kita menjaga atau bagaimana kita merumuskan kehendak bebas yang kita miliki itu dalam nilai-nilai kehidupan kita. Ya. Apa sih yang menjadi nilai utama dari hidup saya? Ya, saya punya kehendak bebas, saya mau jalan ke misalnya ke gereja ini, saya bisa lewat sana, lewat kompleks belakang, lewat mana begitu ya. Tapi jalan mana yang saya pilih? Nilai apa yang menentukan jalan-jalan yang saya pilih? Ya, kalau saya menentukan, saya punya nilai, saya sukanya jalan ngajunya kaki kanan duluan gitu ya misalnya. Artinya kan nanti beda dengan orang yang sukanya jalannya di pinggir-pinggir aja gitu dan sebagainya. Nah, nilai-nilai utama inilah yang coba kita sama-sama kita pikirkan dan kita rumuskan menjadi pegangan dan semboyan kita nantinya, agar kita lebih mudah dalam menentukan pilihan-pilihan kita ke depannya. Ya. Nah, contohnya begini. Kalau Bapak Suci kita aja selalu mempunyai semboyan dan perisai hidup, ya. Apakah kita bersedia untuk diajak bersama-sama memikirkan semboyan dan perisai hidup kita yang kita miliki dalam kehidupan kita? Contohnya almarhum Bapak Suci Paus Fransiskus ya. Itu semboyannya adalah rendah hati dan berpikir ya. Saya nggak tahu ini bacanya, ini bahasa Latin ya, miserando atque et peligin. Terima kasih. Nah, ada perisainya ini simbol-simbolnya ada beda ya. Dengan kalau dibandingkan dengan Bapak Paus Leo XIV yang jadi lantik ya. Semboyannya beliau adalah in illo uno, atau dalam Dia yang satu kita menjadi satu. Ya. Kalau almarhum Bapak Suci Paus Fransiskus itu simbolnya ada 3 ini. Simbol IHS ini adalah simbolnya Yesuit ya. Lalu ada bintang, ini adalah simbol Bunda Maria, dan ada ini adalah bunga spikenard atau simbol penghormatan kepada Santo Yosef. Ya. Jadi ini menandakan nilai utama dari Bapak Suci Paus Fransiskus adalah kesetiaan ke dalam Serikat Yesuit, ya. Lalu dan juga penghormatan kepada Bunda Maria dan Santo Yosef. Ya. Ini adalah 3 nilai utama di kehidupan almarhum Bapak Suci Paus Fransiskus. Agak sedikit berbeda dengan Bapak Suci Leo ke-14 ya. Simbolnya, semboyannya beda, simbolnya juga beda. Di sini ada bunga lili. Bunga lili ini menandakan juga devosi atau kepada Bunda Maria, betul ya. Lalu di sini adalah kitab suci dengan hati yang ditusuk panah ya. Ini adalah simbol dari Agustinus ya, Santo Agustinus, karena Bapak Suci Leo XIV adalah dari ordo OSA ya, Agustinia. Nah ini adalah simbol atau nilai utama dari Bapak Paus Leo ke-14. Kalau kita lihat mereka punya nilai utama yang mungkin ada yang sama, ada yang beda begitu ya. Nah selanjutnya apa nilai utama kita nih? Ya. Apakah kita, nilai utamanya adalah misalnya, bagi saya yang paling utama adalah ya saya, misalnya. Ada Rosario misalkan. Ada Rosario, ada yang nilai utamanya
hidup untuk boleh kasih simbolnya ayam atau apa gitu kan, nggak masalah ya. Salah nggak sih? Enggak kan? Makan enak kok, nggak masalah ya. Yang penting kan itu adalah kehidupan saya pribadi ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, semuanya benar karena itu yang saya jalani atau yang kita jalani sendiri. Nah, kalau kita melihat selanjutnya sebagai contoh nih, ini saya. Itu apa? Oh, ini nilai hidup saya. Itu saya. Tapi beda kali. Ini saya nih. Saya waktu masih muda, anak-anak saya ada dua perempuan masih kecil-kecil. Ini saya dulu, ya. Saya dulu, saya punya 4 nilai utama. Saya punya 4 nilai utama dalam kehidupan saya. Yang pertama adalah keluarga. Yang kedua, keluarga harus diberikan kesejahteraan. Ya. Jadi saya selalu berusaha untuk mensejahterakan keluarga saya. Yang ketiga, Kesehatan. yang ketiga di sini nih, apa nih kira-kira nih? Makan. Pakai topi, bawa kamera, bawa mata. Nah, saya hobi saya dan istri saya adalah jalan-jalan traveling. Ya. Jadi hobi bersama traveling termasuk makan tuh tadi, hidup untuk makan kan. Nah itu juga nih, saya sama istri saya suka jalan-jalan, nyobain tempat makan yang misalnya lagi keren dan sebagainya, gitu ya. Kuliner. Lalu yang keempat adalah kesehatan, ya. Saya dan istri saya juga suka untuk olahraga, misalnya kalau makan kita ya makannya sekali-sekali boleh lah ya. Ini tapi yang lainnya kita coba untuk jaga makanan, misalnya begitu, ya. Semboyan saya dulu adalah only the best will survive, ya. Bahasa Inggris maksudnya yang terbaik yang bisa tetap bertahan, ya. Karena di pengalaman saya mulai kecil adalah saya selalu orangnya yang suka kompetitif lah, nggak mau kalah gitu lah istilahnya, nggak mau kalah. Dan dari situ saya selalu merasa bahwa kalau saya sampai tertinggal atau saya sampai kalah dengan yang lain, saya nggak akan bisa bertahan. Nah, tetapi setelah dalam pengalaman hidup saya ada satu momen yang mengubah nilai utama saya menjadi yang saat ini seperti ini. Mungkin mirip dengan Pak Yes. Saya dulu waktu muda, meskipun saya dibaptis Katolik sejak bayi, saya nggak aktif dengan kegiatan-kegiatan gereja. Ya. Saya nggak pernah bayangin saya ada di sini bicara di depan teman-teman semuanya, bicara mengenai evangelisasi dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Ya. Itu jauh di dalam bayangan saya. Tetapi ada satu momen di mana itu sungguh mengubah hidup saya dan mengubah nilai-nilai utama dalam kehidupan saya, ya. Sehingga nilai saya sekarang beda nggak sih? Kayaknya nggak beda-beda jauh ya. Nggak beda jauh. Yang di atas masih keluarga, ya. Keluarganya 3 karena istri saya sudah berpulang duluan 9 tahun yang lalu. Terima kasih. Mestinya nggak apa-apa karena dia udah happy di sana ya. Makannya menunya beda sama yang di sini. Jadi saya dengan 2 anak saya, yang satu sudah kuliah, yang satu masih SMA, dan kami, puji Tuhan, kami sama-sama bisa lebih dekat kepada Tuhan. Ya. Yang kedua tetaplah, yang namanya kita hidup di dalam dunia, kita tetap butuh untuk kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan dalam rumah tangga supaya bisa tetap berjalan dan memberikan berkat, membagikan berkat kepada sesama. Ya.
Yang ketiga gak beda nih. Saya kayaknya udah lama banget saya nggak jalan-jalan ya. Cuman yang ketiga ini waktunya jadi lebih banyak kepada pelayanan. Saya sekarang mungkin Senin sampai Minggu mungkin hanya 1 atau 2 hari yang bisa bolong, yang bisa katakanlah makan malam di rumah gitu, sebelum sekitar jam 6 jam 7. Sisanya pasti adalah di tempat mana ya. Tapi tetap semuanya dijalankan dengan penuh sukacita. Yang keempat kayaknya masih tetap sama ya, kesehatan, jaga kesehatan dan sebagainya. Nah, tidak hanya nilai utamanya saja yang berubah, tapi semboyannya juga berubah. Sejak saya mengalami pertobatan, seolah-olah ada bisikan Tuhan kepada saya, kamu itu sudah mendapatkan banyak sekali berkat. Ayo dong, bagikan berkat itu kepada orang lain, jangan cuma disimpan aja. Jadi saat itu saya jawab, ya Tuhan, saya bertobat, saya betul-betul ingin menjadi lebih berarti untuk sesama saya. Ya, itu jadi saya kepada Tuhan saat itu dan menjadi semboyan di dalam kehidupan saya. Ya. Nah, sekarang coba Bapak Ibu, teman-teman sekalian, waktunya untuk memikirkan. Ini ada beberapa contoh ya, tapi nggak perlu dipikir semuanya ya. Kalau dilihat di halaman berapa di buku? 133. 133. Semuanya ada bolpen atau pensil? Ada ya. Nah, coba kita luangkan waktu 3 menit sampai 5 menit untuk coba ditulis di situ nilai utamanya apa, lalu semboyan hidupnya apa. Ini untuk teman-teman semuanya sendiri ya. Jadi tidak ada, maksudnya tidak ada yang akan menyalahkan atau membenarkan ya. Jadi yang mana silakan ditulis, tidak usah lama-lama dipikirkan, langsung ditulis saja. Ada yang mau ditanyakan? Sekarang aja tulis saja 3 menit aja. Jadi yang berpikir apa udah itu aja dimasukkan ya. Biasanya yang spontan itu biasanya lebih akurat. Ya, Kalau ada kesulitan silakan angkat tangan. Ya, boleh. Saya kira foundation kan sebenarnya apa? Gak usah gambar, boleh saja. Kalau mau gambar singkat simbolnya juga yang gampang-gampang nggak masalah. Kalau nggak mau digambar ditulis saja juga nggak apa-apa. Itu ada 4 ya, tapi tidak wajib 4 ya. Kalau mau 3 boleh, mau 2 juga boleh. Jangan 1 ya. Jadi nilainya apa, lalu semboyannya apa. Udah ya Pak, mantap. Oke. Baik, sudah ya. Oke, coba disimpan dulu untuk semboyan dan nilai utamanya. Lalu saya akan lanjutkan ke topik selanjutnya ya. Jadi apa sih pentingnya tadi kesaksian iman di dalam evangelisasi ya. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yes ya, dan ada di buku di awal tadi, di slide awal di halaman 127 EN 41 ya, bahwa
manusia modern itu lebih senang mendengarkan kesaksian daripada pengajar, daripada dari para pengajar ya. Jadi mereka mendengarkan pengajar, hal itu disebabkan karena pengajar merupakan saksi-saksi ya. Jadi sarana utama evangelisasi adalah kesaksian iman. Kalau kita dengar cuma teori-teori aja, itu kayaknya kurang pas, akan lebih menguatkan kita bila ada kesaksian iman, kesaksian hidup dari para pengajarnya, atau bahkan dari kita sendiri saling berbagi, itu juga lebih menguatkan iman kita dan inti atau pokok dari pengajaran itu ya. Dan kesaksian iman adalah pengalaman kehadiran Yesus dan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Itu tadi sudah dijelaskan, tidak cukup dengan kata-kata yang kesaksian iman, tapi juga harus dilengkapi dengan kesaksian hidup ya, dengan cara hidup kita. Kalau kita cuma ngomong Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu mengajarkan saya untuk sabar, tapi kita ngomong terus gitu ya, disentuh sedikit pulang dari gereja kita misalnya harus nunggu lama langsung din atau gimana gitu. Tuhan itu baik, tapi begitu sampai di bawah, ayo dong cepetan dong gitu kan. Itu kan kesaksian hidupnya tidak melambangkan dari kesaksian iman yang kita katakan ya. Jadi intinya di situ. Pak, apakah seperti itu? Kan kebanyakan juga seperti itu, dia menyaksikan, ada kesaksiannya bahwa Tuhan itu maha baik, bla 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 bla. Tiba-tiba seperti tadi marah-marah. Yeah. Apakah itu bukan menjadi proses lebih ke kebaikan? Maksudnya bahwa itu adalah diuji lagi, semakin diuji lagi, itu harus seperti itu, bukan? Betul. Kan bisa juga seperti itu kan? Semakin kita ini, semakin diuji lagi, semakin diuji. Betul. Manusia tidak ada yang sempurna ya Pak ya. Betul. Jadi ya kita nggak bisa salahin ya. Kalau ada yang seperti itu kita doakan aja. Itu kan juga semua melalui proses. Saya juga nggak bisa bilang oh saya ini sempurna dan sebagainya. Oh saya banyak sekali kekurangan ya. Dan saya yakin kita semua tidak ada yang sempurna. Tetapi kita semua semakin menyadari bahwa Tuhan itu baik, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi saat kita lebih banyak bersyukur, kita lebih banyak belajar mengenai sifat-sifat Tuhan yang maha sempurna, otomatis nanti dalam semua perbuatan kata-kata kita akan semakin mencerminkan gambaran diri Kristus. Gitu harapannya, gitu ya Pak ya. Oke. Nah, semua yang menerima pembaptisan harus mewartakan tentang Yesus melalui hidup kita. Ini adalah kata-kata dari almarhum Bapak Suci Paus Fransiskus. Ada apakah ada dari teman-teman di sini yang ikut di saat Bapak Suci Paus Fransiskus datang ke sini ya? Di Senayan ada yang mengikuti YouTube-nya. Masih ingat nggak yang mengikuti atau yang ke Senayan? Kata-kata dari Bapak Suci Paus Fransiskus. Fate Fiaso. Artinya adalah buatlah gemuruh, buatlah keributan. Ya. Maksudnya apa? Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Ya. Itu adalah kata-kata atau pesan dari Bapak Suci almarhum Paus Fransiskus. Ya. Jadi pergilah keluar, bagikanlah, berinteraksilah, ya. Dan menjadi sabda di dalam tubuh seperti halnya juga di dalam roh ya. Ini sama ya, tidak hanya kesaksian iman kata-kata tapi juga kesaksian hidup. Sabda itu ada di dalam hidup kita juga. Kita tunjukkan tidak hanya dalam kata-kata tapi juga dengan perbuatan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana panduan kita untuk membagikan kesaksian iman. Nah, yang pertama, yang paling penting adalah kita menceritakan kesaksian iman saya, tetapi bukan. 137 nih Pak. Ini adalah 137. Ya. Kita masih di sini dari tadi. Bapak nggak mau. Ada ya. Mulai ya. Sorry.
panduannya yang pertama adalah bagaimana bukan saya yang hebat, tetapi bagaimana Tuhan yang hebat yang mengubah hidup saya. Ya. Coba tepuk kanan kirinya. Tuhan yang hebat, bukan kita yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Ya. Jadi kita ingat-ingat jangan sampai terjebak dalam keakuan, ya. Kalau saksi, oh luar biasa Tuhan itu hebat. Saya kemarin begini lagi jalan kaki tiba-tiba cepuk ada amplop ketemu uang 1 juta, misalnya gitu ya. Misalnya begitu, saya memang betul-betul rezeki dan sebagainya gitu. Saya yang hebat gitu ya. Bukan, ya. Itu kita cerita mengenai kehebatan Tuhan yang bekerja dalam hidup saya. Harus selalu berpusat kepada Yesus. Ya, jadi bukan berpusat pada saya kita, tetapi kepada Tuhan Yesus. Disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ya, jadi jangan pakai istilah-istilah yang aneh-aneh, tetapi kita pakai yang simpel-simpel aja yang mudah untuk dicerna. Ya. Dan kita tidak melulu bukan kita aja yang cerita, ya. Tapi kita juga mengundang lawan bicara kita untuk berbagi juga. Ini dengan baik ya, kemarin itu saya lagi bingung mikir bagaimana, tapi begitu saya doa tiba-tiba dapat pikiran, dapat ide begini, lalu seolah-olah Tuhan itu menuntun jalan saya dan semuanya menjadi masalah menjadi mudah diatasi. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu misalnya? Iya betul, saya waktu itu juga begini gitu. Jadi ada interaksi dua pihak, bukan kita dulu gini. Yang gini juga nanti lama-lama jadi beda juga katanya. Ya, jadilah pendengar yang baik. Ya, jadi saat kita mendengarkan cerita dari lawan bicara kita, juga kita tunjukkan empati, kita lakukan interaksi supaya saling berbagi, saling menguatkan satu sama lain. Metodenya apa? Yang ada di buku halaman 138, ABC. Audible, B-nya brief, singkat, padat, jelas. C-nya Christ Center, ya. Jadi berpusat kepada Tuhan. Gampang ya, ABC ya, selalu ingat ya. Nah, selanjutnya adalah kita tidak hanya bercerita, tapi kita juga mendengarkan. Ya, bagaimana cara mendengarkan yang baik? Adalah kita menghormati juga lawan bicara kita. Ya, kita kasih respect. Kalau ini kita cerita lalu ada kayak pengalaman seperti itu? Oh ada. Kita lagi ini begini sambil lihat HP gitu ya. Kan nggak menghormati ya. Kita juga ada interaksi, kita hormati juga ya. Kalau misalnya ada perbedaan, itu juga saling menghormati. Oh enggak, saya pengalamannya nggak kayak gitu. Pengalaman saya begini. Oh begitu ya. Nggak masalah. Itu kan saling menguatkan ya. Perbedaan itu saling akan memperkaya pengalaman kita. Dan juga kita menyemangati lawan bicara kita supaya bersama-sama tumbuh bersama. Ya, tidak hanya kita saja, tapi orang lain juga harus tumbuh juga. Nah, selanjutnya di halaman 140 itu dijelaskan bahwa pengalaman iman itu ada dua macam, ya. Yang namanya pengalaman iman positif, tentunya teman-teman semua udah banyak dong pengalaman positif ya. Bagaimana sukacita, bagaimana mendapatkan berkat rahmat dari Tuhan, itu semua adalah pengalaman positif ya. Tetapi ada juga pengalaman iman yang negatif. Ya. Jadi bukan semua musibah, kecelakaan itu bukan pengalaman iman, enggak juga ya. Kalau tanpa ada pengalaman yang negatif, mungkin kita tidak bisa merasakan bagaimana kuasa Tuhan bekerja atas diri kita ya. Misalnya saya saat kecil saya ditabrak bemo, kaki saya patah, mata saya jereng selama 3 bulan, saya nggak bisa jalan selama 3 bulan ya. Tapi kalau saya nggak merasakan itu, saya nggak bisa
memuji Tuhan, oh Tuhan itu baik. Saat ini saya jalan juga bisa cek misalnya ya, semuanya normal. Itu saya nggak bisa merasakan kebaikan Tuhan dan menceritakan pengalaman itu kepada teman-teman semua. Ya. Jadi pengalaman negatif pun bisa menjadi pengalaman iman yang memperkaya pertumbuhan iman kita dan pertumbuhan iman dari sesama kita. Ya. Jadi semua ini berharga. Nah, bagian terakhir adalah di halaman 141, bagaimana kesaksian iman kita itu kita gunakan untuk menaburkan benih. Masih ingat ya di bab 3 ada perumpamaan mengenai penabur benih ya. Nah, penabur benih itu adalah kita semua yang menabur benih dengan kesaksian iman. Ya, kita melakukan kesaksian iman, kita melakukan evangelisasi. Oh, Tuhan itu baik banget dalam hidup saya. Tuhan sudah memberikan banyak sekali rahmat, rezeki melalui tangan-tangan yang ada di sekitar saya misalnya. Menabur. Saat ini saya banyak cerita di sini. Tadi Pak Yes juga bercerita. Itu adalah kami ini menabur. Ya. Masalah nanti benih itu tumbuhnya bagaimana? Kalau nggak salah di bab 3 ada ya, ada berapa 4 macam ya. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di pinggir, ada yang tanah subur. Saya yakin yang di sini semua adalah tanah subur. Amin. Nah, itu adalah rencana Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Bagaimana benih itu nantinya akan tumbuh. Nanti teman-teman semuanya tahun depan akan menjadi panitia camp semuanya dan mengajak 1-2 orang, jadinya 104 orang yang ada di sini gitu ya. Ada itu katanya ada lapangan di situ. Nah, selain itu kesaksian iman juga menggarami ya. Maksudnya menggarami apa sih? Menimbulkan rasa keingintahuan. Oh gitu ya, Tuhan itu baik. Tuhan itu kemarin begini ya. Tadi katanya Pak Yes, tangannya kejepit. Tuhan itu baik. Ya. Oh iya, gimana itu caranya? Kok bisa? Bagaimana Tuhan menyelamatkan saya, menyelamatkan Anda? Ya. Jadi menimbulkan keingintahuan yang lalu menjadi pengalaman, sesuatu pengalaman yang akhirnya mengukuhkan pendapat kita bahwa iya ya betul ya, Tuhan itu baik ya dalam hidup saya. Oke, baik. Itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Cukup jelas, silakan. Saya itu kadang bingung ya Pak ya. Apa namanya, pengajaran kita itu kadang-kadang soal kesaksian iman gitu. Kadang-kadang dikatakan bahwa ya kita tidak perlu banyak ngomong, tapi kita cukup dengan apa namanya perbuatan ada. Ya. Tapi saat ini saya dengar kata-kata itu penting, gitu ya. Pertanyaan saya bukan soal itu, tapi kalau saudara-saudara kita yang suka debat di apa namanya YouTube, di TikTok, apakah mereka sedang menjalankan misi ini, kesaksian ini, atau tidak? Yang debat sampai dengan caci maki, debat sampai dengan marah-marah, sampai dengan melontarkan kata-kata yang konyol itu. Apakah mereka sedang menjalankan kesaksian kata-kata? Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya jawab dulu. Kalau pendapat saya ya Pak ya, saya setuju dengan kata-kata Pak Yes tadi. Kalau masih ingat bahwa Tuhan kita adalah Allah yang tidak perlu dibela lagi. Allah kita adalah Allah yang sudah luar biasa ya. Dan apakah dengan kita mencaci maki itu menunjukkan bahwa kita itu adalah murid Kristus yang penuh kasih ya. Yesus Kristus ajarannya cuma 2 ya. Kasihilah Tuhan Allah. Dan yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri ya. Apakah dengan mencaci maki kita mengikuti itu?
itu pendapat saya pribadi. Jadi kalau saya sih saya nggak setuju dengan cara-cara seperti itu. Saya lihat ya, saya punya Tuhan yang hebat. Saya hanya membagikan pengalaman saya. Kalau teman-teman setuju dan kita sama-sama ingin tumbuh bersama di dalam Tuhan, ayo. Kalau nggak setuju punya cara sendiri, ya silakan. Saya akan mendoakan teman-teman. Masih boleh panitia ya? Satu pertanyaan, boleh? Kami kembalikan ke peserta Pak. Kalau kami persilahkan. Boleh ya teman-teman ya? Saya rasa ini bukan maksud saya ingin menambahkan saja. Tadi kan sudah ada satu ayat yang mengatakan bahwa kalau kita mau memberitakan kabar baik harus dengan sopan, dengan lemah lembut, ya. Jadi tidak memaksa. Jadi kalau tadi ada perkataan-perkataan yang kasar atau memaksa atau merendahkan pihak yang ada dalam debat itu sudah jauh dari nilai-nilai yang Kristus ingin kita tampilkan, begitu. Jadi mungkin itu yang pada saat kita mewartakan kabar baik itu yang harus kita pegang teguh, ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ibu, Bu Mike, bukan Bu Mike ya? Ibu Mona. Terima kasih Ibu Mona sudah diingatkan kembali di ayat 1 Korintus 3 di 19. Baik. Oke semuanya. Oke. Cukup jelas ya. Moga-moga sesi malam ini sama-sama dapat memberikan sesuatu yang bisa dipelajari bersama. Dan sekali lagi kita mengingatkan teman-teman kita bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih teman-teman atas kesempatan kami boleh berbagi. Kita akan bertemu lagi hari ya, Senin. Semuanya dari rumah. Oke.